Banyak orang berpikir negosiasi itu hanya untuk orang sales, pengacara, atau orang lobby-lobby politik. Padahal dalam dunia bisnis, negosiasi itu senjata. Negosiasi bisa menentukan kamu untung atau rugi, kamu dihargai atau disepelekan, kamu menang banyak atau malah kehilangan peluang pasar. Dan yang lebih mengejutkan lagi, kebanyakan orang gagal bukan karena bisnisnya jelek, tapi karena mereka nggak bisa bernegosiasi. Negosiasi bukan cuma soal menang-menangan, tapi soal bagaimana dua pihak sama-sama merasa menang. Kalau kamu masih pikir negosiasi itu soal ngebanting harga dan keras kepala, berarti kamu belum paham betul cara mainnya. Gas saja, bro! Are you ready? Bisnis bukan sekedar jualan, tapi juga soal bicara, meyakinkan, dan mengunci kesepakatan. Inilah 5 cara negosiasi yang powerful dalam dunia bisnis. Yang pertama, masuk negosiasi dengan data, bukan emosi. Jangan datang cuma bawa kata-kata, bawa fakta. Data akan jadi kekuatanmu. Harga pasar, margin, biaya produksi, demand, trend. Semakin kamu menguasai angka, semakin kecil kamu bisa ditekan. Karena bisnis itu bukan soal perasaan, tapi soal perhitungan. Yang kedua, pahami kebutuhan dan kepentingan lawan bicaramu. Negosiasi bukan cuma soal kamu dapat apa, tapi juga apa yang dia mau. Contoh, klien nggak cuma cari harga murah, kadang dia cari jaminan, kecepatan, dan fleksibilitas. Kalau kamu tahu motif mereka, kamu bisa menang tanpa harus mengorbankan harga. Yang ketiga, jangan langsung iya, jangan juga langsung nolak. Ketika kamu langsung bilang oke, atau nggak bisa, kamu kehilangan kendali. Gunakan teknik tahan dulu seperti saya pelajari dulu ya. Gimana kalau kita pertimbangkan opsi ini? Taktik delay bisa memberikan waktu berpikir sambil menunjukkan kamu bukan orang sembarangan. Yang keempat, tawarkan solusi. Bukan sekedar permintaan. Orang yang hanya menuntut akan ditolak. Tapi kalau kamu datang dengan usulan win and win, kamu justru dipertimbangkan. Contoh, kalau harga ini terlalu tinggi, gimana kalau kita atur volume atau durasi kontrak? Solusi lebih menarik dari sekedar diskon. Dan yang kelima, tahu kapan harus mundur, dan itu bukan kekalahan. Jangan memaksa deal yang nggak sehat. Kalau negosiasi udah terlalu berat sebelah, mundur bukan berarti kalah, tapi menyelamatkan aset dan martabat. Lebih baik nggak jadi daripada deal tapi kamu tekor. Kepercayaan diri datang dari tahu batasmu. Dalam bisnis yang nggak bisa negosiasi akan selalu diatur oleh mereka yang bisa. Jadi jangan cuma belajar jualan, belajarlah juga bagaimana mengatur meja perundingan. Dan ingat, negosiasi yang baik bukan soal siapa yang menang, tapi siapa yang paling cerdas membuat semua merasa puas. Gas saja, bro! Semoga bermanfaat. Salam sukses, dahsyat!